kita berjumpa lagi dalam Solusi SDM. Saya Aldi Susanto bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting, dan inilah episode terakhir sebelum kita libur Lebaran. Setelah Lebaran, ya. iya, setelah Lebaran nanti tancap gas lagi. MSI luar biasa emang ya. Semangat terus dan masih bersama Bu Novianing Tiastuti, CEO dari MSI, dan juga ada narasumber tamu kita, Mas Ardian Bagus Wijaya Anwar, SPSI, SR dan GE Manager dari Tedmond Group. Saya menyapa Bu Novi dulu. Sehat Bu Novi? Alhamdulillah sehat, Mas. Seneng ya? Sudah auranya mau mudik gitu ya? Iya, auranya mau mudik. Luar biasa, baik. Dan tamu kita hari ini sekali lagi adalah Mas Ardian Bagus Wijaya Anwar, namanya lumayan panjang, dari Tedmond Group. Siap. Mas Ardian panggilannya ya. Oke, Sehat Mas Ardian? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Boleh cerita sedikit sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Bu Novi. Dan tema kita hari ini adalah pentingnya performance management system di perusahaan. Atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah SMK ya, bukan sekolah menengah kejuruan ya, tapi sistem manajemen kinerja atau performance management system PMS. Kalau PMS ini nggak enak ya. Ada singkatannya juga ya. Iya, kalau PMS kan nggak enak, penyakit menular seksual soalnya. Atau premenstruasi sindrom. Nah, ini kan Jadi makanya acaranya apa ini? nggak acaranya kesehatan ini, rumah kesehatan ini. Mungkin kita pakai yang SMK saja, sistem manajemen kinerja. Mas Ardian cerita dulu Tedmond Group ini profilnya seperti apa perusahaannya? Baik Pak, untuk Tedmond Group sendiri ini adalah sebuah corporate ya yang kita ada 5 bidang sebenarnya. Cuma bidang yang paling besar itu adalah manufacturing. Manufacturing di bidang manufacturing produksi utamanya adalah tangki air, barrier, Duralo, tangki air seluruh tipe ya Pak ya. Ada yang stainless, ada yang plastik, ya kan, tandon bawah, tandon atas dan sebagainya. Mereknya apa kalau yang tangki airnya ini? Mereknya ada banyak Pak, ada merek Grand Look, Titan, Prime. Nah, tapi merek itu semua milik sendiri atau jual batangan, kosongan gitu? Enggak. Kita sudah dimerkin sendiri. Kita milik sendiri juga. Oh. Ya kan, kita juga ada kerjasama juga, ada yang kita jual kosongan, mereka maklun seperti itu. Maklun ya. Cuma ya, kita adalah maklun. Prinsipal, kita yang produksi. Seperti itu Pak. Oh, jadi produknya macam-macam ya. Ada yang dilabelin sendiri, ada yang dijual secara quote-unquote maklun ya. Artinya merek tergantung yang jualan gitu ya. Oke. Dan itu kita juga intinya kita di level bawah kita juga ada untuk harganya, di level tengah kita ada, di level atas kita ada. Disikat semua ya. Kita bersaing semua. Luar biasa Tedmond ini ya. Makanya panjenengan gede ya. Kalau udah gede mau nyikat semua ya kalah nanti ya. Oke, itu yang paling gede, manufacturing. Ya, karena kita ada beberapa cabang, Pak. Kalau di tempat kita cabang itu pabrik, Pak. Pabrik. Kita ada di cabang di Sidoarjo, kita ada cabang Bekasi, Makassar, Manado, Balikpapan, Banjar. Cukup banyak ya. Banyak. Pusat di mana? Jakarta. Di Surabaya. Oh, Surabaya. Cuma Sidoarjo pabriknya mungkin. di Sidoarjo. Pabriknya. Pabriknya di Sidoarjo. Di mana di Di Sidoarjonya? Candi, Pak. Cabangnya kita di Candi. Ya, kantor pusat di Candi, Surabaya. Di Surabaya. di pabrik maksudnya. Enggak, di Surabaya. Di Surabaya. Surabaya nggak ada pabrik tapi. Surabaya nggak ada pabrik. Di mana kantor pusat kantornya, Di office-nya? Kedung Doro, Pak. Oh, di Kedung Doro. Oke. Ya. Oke, selamat datang di Solusi SDM. Nanti kita belajar boleh ya? Siapa? Saya juga belajar di sini. Oh iya ini beliau mentornya ya. Kalau saya ini cuma penyiar apalah ya. Oke, Bu Novi, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sangat penting ya. Namanya perusahaan yang kemudian bukan perusahaan yang nirlaba, pastinya kinerja itu menjadi sesuatu keniscayaan gitu. Betul. Ya. Nah, hari ini kita bicara tentang sistem manajemen kinerja. Apa itu? Iya. Jadi sistem manajemen kinerja itu gini, kalau kita gampangannya mau mencapai sebuah target, jadi tadi yang dikatakan kinerja perusahaan atau kinerja organisasi. Nah, untuk bisa mencapai ke sana, maka kita harus membuat
target itu bisa terbreakdown sampai ke bawah. Sampai ke bawah ya. Ya, jadi artinya dari atas kemudian di cascading ke bawah sehingga kemudian tadi itu apa yang dilakukan di bawah tetap selaras untuk bisa mencapai tujuannya. Oke. Nah, sistem manajemen kinerja itu adalah tadi itu meliputi satu bagaimana kita membreakdown target perusahaan atau target organisasi tadi itu menjadi target-target yang lebih kecil gitu, bisa sampai menjadi target individu atau pribadi. Dan yang kedua adalah mengevaluasi tadi kalau pencapaian targetnya, yang kedua juga bagaimana kita bisa melakukan pemantauan evaluasi terhadap ini kompetensi mereka. Kenapa kompetensinya juga diperhatikan? Karena orang akan bisa menghasilkan kinerja yang excellent, yang bagus sesuai yang diharapkan kalau dia kompetensinya juga pas atau sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem manajemen kinerja itu sebenarnya ada satu breakdown dari targetnya, dua kompetensi yang sesuai dengan target pekerjaannya itu tadi si pemegang jabatan tadi, dan ketiga ini tadi proses komunikasi timbal balik antara kalau mau dibilang leader lah, pimpinan dengan timnya gitu. Karena ini untuk memastikan bahwa tadi itu targetnya tercapai dan juga kompetensinya mereka bisa berkembang, bisa sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Kalau kemudian pertanyaannya adalah seberapa strategis perannya, luar biasa ya, sangat luar strategis biasa, ya. Sangat luar strategis karena itu tadi kalau kita kan gini, kalau kita mau menuju ke sebuah angka tertentu gitu, kalau nggak di breakdown itu kan nggak ngerti gitu loh, itu dari mana gitu, hanya jadi angka, hanya jadi di atas kertas yang kita nggak implementasinya di bawah itu seperti apa, berapa jumlah yang harus dicapai, nggak boleh ada komplain, nggak boleh ada cacat gitu kan, nggak boleh ada barang retur yang seperti itu. Nah itu kan ukuran-ukuran yang harus dipakai tadi itu supaya kemudian tercapai excellent. Ya gitu, artinya dengan angka-angka itu kan kemudian sampai di level bawah pun menjadi lebih realistis ya, orang-orang tidak iki iso ae target segini-segini. Yo tekon dihitungane kan ya, dari gitu mana kan. Tapi kan ketika di breakdown sampai di level bawah, orang semuanya nggak bisa mengelak ya. Oh, ya make sense. Dan orang kerja jadi tahu, hari ini atau misalnya dalam seminggu ini saya harus mencapai berapa, secara pribadi maupun bersama tim kayak gitulah. Terus berapa nggak boleh ada defeknya kayak gitu kan. Nah, kayak seperti itu kalau terjadi defek terlalu banyak, terlalu besar, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ada proses-proses di dalamnya gitu, Mas. Iya. Nah, sekarang kita bicara soal tahapannya. Bagaimana kemudian mulai dari menyusun sampai kemudian mensosialisasikan dan mengukurnya? Seperti apa tahapannya, Bu Novi? Tahapannya yaitu tadi dari target perusahaan dibagi ke dalam divisi, gitu ya, dibagi ke dalam divisi. Nah, kan ada target-target divisi nih, gitu ya. Dari masing-masing target divisi, kemudian kita akan menetapkan itu tadi supaya tercapai seperti itu, maka harus ada indikator-indikator yang indikator kunci supaya kemudian itu tercapai kayak gitu, Mas, gitu. Jadi dibuatkan kalau istilahnya itu bahasanya KPI-nya kayak gitu, target-target kerjanya seperti itu. Jadi kemudian kalau sudah itu membuat KPI, lalu kemudian menetapkan targetnya, angkanya, Mas, gitu ya. Misalnya kayak ini ngomong aja di SDM gitu, misalnya jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan misalnya dalam 6 bulan berapa banyak kayak gitu kan. Nah, itu kemudian angkanya indikatornya berapa angkanya gitu. Nah, ini harus jumlah karyanya berapa, apakah dari total karyawan katakan 1.500 gitu harus berapa persennya, 50%, 60% yang sudah mengikuti itu. Kalau misalnya setahun itu misalnya targetnya katakan 60% atau 70%, maka ketika di breakdown di masing-masing bulan itu harus tercapainya berapa, atau di trimester atau semesteran kayak gitu. Itu, Mas. Oke. Sekarang tadi kan di awal kita pengen belajar dari Tedmond. Sekarang kita pengen Mas Ardian juga bisa bercerita begitu ya. Kalau pengimplementasian dari sistem manajemen kinerja sendiri di Tedmond seperti apa? Karena jumlah karyawannya kan cukup lumayan ya, 1.500 orang. Gimana Mas Ardian? Jadi gini, Pak.
manajemen kinerja itu kan sebenarnya serangkaian proses, serangkaian kegiatan, aktivitas digunakan untuk memantau, memonitoring dan mengevaluasi kinerja karyawan untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan individu dan kepentingan organisasi. Tujuannya ke sana. Nah, berarti hal itu ada dua, berarti peningkatan kinerja perusahaan dan pengembangan karyawan. Ya. Nah, namun kadang ada yang bilang berarti ada bedanya dong dengan performance appraisal. Nah, performance appraisal itu adalah penilaiannya itu sendiri. Nah, bagi saya performance appraisal itu sudah bagian dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja. Nah, baik, dalam kita merancang dan menyusunnya, kita harus tahu visi perusahaan itu kemana. Visi perusahaan itu bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Ya kan? Setelah kita tahu visi-visinya, kita akan menentukan tujuan. Ya. Atau bisa juga dengan misinya dulu setahun, atau dengan langsung tujuan sasarannya bisa. Strategisnya gimana? Nah, setelah itu kita menetapkan sasaran per departemen. Nah, sasaran departemen itu bisa jadi adalah KPI-nya atasan itu sendiri di head departemen. Misalkan marketing, ya kan, dia harus bisa mencapai brand tertentu, promosinya bagaimana, analisa datanya bagaimana untuk target-targetnya. Dia harus mengumpulkan data sekian dan harus bisa menampilkan presentasinya. Kenapa penjualan bisa turun, bisa naik dan sebagainya. Sales kita harus penjualan, omset berapa M dalam sebulan, ya kan? Dalam departemen itu sendiri per cabangnya. Nah, kalau kita termasuk R&D mendapat laporan dari marketing bahwa harus ada produk yang harus diinovasi dan sebagainya, harus menciptakan inovasi-inovasi tertentu. Produksi. Ketika produksi sudah mendapatkan dari R&D, dia melalui research dan sebagainya, akhirnya dia membuat produk-produk berdasarkan inovasi di R&D. Ya. Nah, rekrutmen atau kalau di HRNGA di departemen saya ya, itu di bawah saya ada personalia koordinator, ada talent management supervisor, ada GA and legal supervisor. Nah, dalam talent management supervisor itu di bawahnya ada lagi nih, rekrutmen dan training development. Nah, dalam kita ngomong rekrutmen lah, dalam mencapai seperti itu, kalau mencapai karyawannya, kita harus bagaimana dalam perekrutan karyawan? Nah, dalam rekrutmen pasti nanti akan mengurus di struktur organisasi yang sudah ada apa, yang belum ada apa, ya kan? Atau untuk menentukan MPP ya ini, atau kita lari MPP ke itu manpower planning. Planning. Ya. Atau kita nanti bisa ngukurnya dalam manpower ratio, overload atau tidak, atau workload analysis, ya kan? Atau bisa dengan meeting dengan apakah ada mesin baru, pembukaan cabang baru, butuh orang berapa. Nah seperti itu Pak. Kompetensinya seperti apa? Berarti kan harus ada model kompetensinya nih. Nah, seperti itu Pak. Itu penyusunan berarti diserahkan ke masing-masing bidang ya? Masing-masing departemen head-nya nanti akan membreakdown Pak. Membreakdown ke bawahnya. Lah, ke bawah itu bisa saja KPI-nya itu adalah kumpulan-kumpulan untuk mencapai KPI itu tersebut. Jadi adalah potongan-potongan pekerjaan ya yang akan menjadi kepentingan bersama di departemen. Kalau yang jadi leading sector di Tetmonnya tetap HRNGA ya? Kita ada talent management supervisor, ada SRNGA dan ada MR, manajemen representatif. Nah, kita kerjasama di situ. Oh, jadi bersama-sama ya, bukan cuma satu bidang, tapi leading sektornya dikendalikan oleh tadi itu MR, kemudian SRNGA dan satu lagi talent management. Ya, kalau talent management itu di bawahnya SRNGA. Oh, oke. Berarti SRNGA dan manajemen apa tadi? Representatif. Manajemen representatif. Itu yang jadi pengendalinya gitu ya. Benar, Pak. Oke. Tapi sebagai pelaksana, leader-leader inilah yang harus menjadi manajer SR bagi departemennya masing-masing. Ya kan, bagaimana dia melakukan coaching counseling, bagaimana dia melaksanakan delegasi penugasannya, bagaimana dia berkomunikasi terkait sasarannya, itu harus ada komunikasi yang ekstra. Nah,
Makanya ketika nanti dalam planning itu sendiri untuk pencapaian KPI, misal kita ngomong KPI ya Pak ya, dalam KPI itu kan ada area kinerja utama, ada performance indikatornya, kayak performance indikatornya, ada target, ada bobot, ada realisasi, ada skor akhir, dan data sumber realisasi datanya itu dari mana. Itu harus jelas. Kalau kita ngomong KPI harus objektif, tidak boleh subjektif, karena kita bermain data di situ. Oke. Baik. Kita berbagi waktu dengan sahabat Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya, ini ya, perusahaan ini kan segala bidang di kabeh, dia itu dikerjakan semua, baik yang besar, baik yang kecil, ya semua ya dah. Apa juga membina UMKM, ya dah. Lantas juga seperti contoh tandon bawah, ya dah ya, tandon atas, tandon bawah itu kalau barang kuno biyen itu kan disemen pakai dicor gitu ya. Itu kan ini sekarang diadu, kalau yang ada yang apa itu yang modern gimana dan itu saya juga kurang ngerti ya kalau yang tandon bawah itu gimana atau gimana itu kadang-kadang kan merampas bidang-bidang orang lain. Ya dah. Pokoknya perusahaanku maju atau apa nggak mikir apa UMKM itu nggak dijarno aja kan gitu. Nggak mungkin dia bisa ngatakan. Dan waktu pandemi itu apa ada PHK karyawan juga. Iya kan? Soalnya kan PHK karyawan benar-benar dibayari apa enggak? Aku nggak bisa, aku bangkrut. Ada yang sudah pilot atau apa kan gitu. Nggak mungkin kalau semua itu bisa dicekel kabeh. Orang itu kan kadang-kadang nggak mungkin. Tangan-tangan perusahaan itu bisa nangani semuanya, nggak bisa. Ya. Atas juga satu, kenapa? Apa ada izin dari pemerintah? Bolehkah perusahaan itu nyekel beberapa hasil produksi itu dicekeli kabeh gitu kan? Kan kasihan pemerintah itu. Nanti pemerintahnya itu tergantung sampai perusahaan ini semua. Itu jadi harus kalau perlu diawasi, dan lagi dia adakah dia itu cara-cara untuk ambil karyawan membajak dari perusahaan lain. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya mungkin pertanyaannya bukan ke Mas Ardian ya. Pak, kalau yang namanya private sector itu ya kan gila-gilaan Pak. Ini kan bukan BUMN yang harus nggak boleh cari untung ya. Kalau private, kalau perusahaan swasta. BUMN ya cari untung Mas. Makanya harusnya kan BUMN itu yang dinasehatin gitu. Jangan cari untung gede-gede dong. Nah, kalau cari untung juga lah. Kalau swasta ya bebas Pak, mau ngurusin apa saja. Tapi monggo silakan. Bu Novi dulu deh komentar untuk Pak Sumarwito. Komentar sebagai Menteri Tenaga Kerja. Ini orang saya kok agak error, enggak bisa menjawab. Tapi sebenarnya kalau apa namanya, ya ada masuk akalnya juga yang disampaikan oleh Pak Sumarwito bahwa kemudian tidak boleh monopoli ya. Tapi kan monopoli itu sebenarnya tidak melanggar aturan juga ya. Yang penting kan kemudian kalau swasta itu kan intinya hanya apakah kemudian mereka bisa bersaing karena mengerjakan banyak hal dan kemudian tetap untung gitu ya. Mas Ardian mungkin mau juga comply sama aturan-aturan seperti itu. Dan kalau soal bajak membajak ya enggak apa-apa Pak. Radio ayo bajak-bajakan Pak. Silakan Mas Ardian. Ya, yang disampaikan Bapak tadi ya. Pak Sumarwito. Terima kasih Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Cuma yang terkait nomor 1 ya Pak ya, terkait monopoli dan sebagainya sudah terjawab tadi oleh Bapak ya Pak ya. Terus terkait izin-izin, pasti Pak kita sudah berizin semuanya. Bahkan kita juga mengantongi izin dari MUI bahwa kita adalah tersertifikasi halal. Pertama di dunia. Pertama di dunia. Kita bisa membuktikan kita dapat MURI Pak. MURI itu ternyata juga ada yang museum rekor untuk Indonesia, ada rekor untuk dunia. Tetapi tidak berafiliasi dengan Guinness World Record. Kita mendapatkan itu di pas tanggal 17 Agustus 2021 kita dapat rekor MURI itu. Ini Tedmon ini PMA atau bukan? Bukan Pak. Bukan ya? Asli PMDN ya, dalam negeri ya? Dalam negeri Pak. Oke. Terus?
Seperti itu Pak. Terus tadi pertanyaan apa lagi Bu? Tadi dulu bajak membaca. Baca. Dalam dunia usaha ya Pak ya, bajak membaca itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar ya. Menurut saya adalah hal yang sangat wajar, dan toh kalaupun tidak mau dibajak membaca berarti perusahaan harus benar-benar bisa megang karyawannya, membuat nyaman, sistem manajemennya diperbaiki agar karyawan ini sejahtera di perusahaan. Ketika karyawannya sejahtera dan sebagainya, otomatis sebenarnya kita nggak akan, perusahaan-perusahaan itu nggak ada bajak-bajaan sebenarnya. Nggak akan takut untuk karyawannya dibajak atau gimana begitu ya? Iya, nggak akan takut karyawannya dibajak. Toh pun kalau misalnya dari Tetmon Group dibajak ya silahkan. Karena kenapa kita nggak takut juga karyawannya kita dibajak? Karena kita sudah ada manajemen kinerja, ada program suksesi. Yang satu hilang dengan tiba-tiba hilang, perusahaan kita tidak akan pernah mati. Nggak akan goyah gitu ya. Gitu loh. Satu yang pertanyaan menarik yang saya kebetulan lupa, terima kasih Pak Sumarwito sudah mengingatkan, ketika pandemi gimana Mas Tetmon kinerjanya? Kita menurun drastis dari sempat ada PHK-an? Alhamdulillah tidak ada Pak. Oh itu ya. Okay. Cuma tidak ada penambahan karyawan. Tidak ada penambahan karyawan. Itu juga berat Pak. Itu mah udah bagus ya. Iya. Ya itu udah bagus. Iya. Kalau memang kita harus ngakui Pak, dari pandemi itu kita turun drastis. Kita mengalami suatu perubahan yang sangat-sangat ekstrim yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Padahal pada masa itu kita lagi nyusun manajemen kinerja, kita lagi nyusun KPI-nya kita perbarui lagi. Karena Tetmon ini backbone-nya manufacturing ya? Manufacturing Pak. Jadi sangat terasa. Apalagi ketika kita mau jualan terkait ada SPSBB lah, sangat susah. Sekarang sudah recover? Kita lagi menuju ke sana. Ya. Kita perlu merangkaknya itu benar-benar merangkak dari awal lagi Pak. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Iya. Oke, sekarang mari kita berdoa untuk Tetmon. Kita ke iklan dulu ya. Seperti biasa, seperti Pak Sumarwito juga. Terima kasih Pak Sumarwito sudah menghangatkan pagi-pagi kita. Terima kasih Pak Sumarwito. Dan Anda yang lain juga boleh bertanya melalui line telepon seperti Pak Sumarwito di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 0817300096. Oke, dari kita lanjutkan kembali Bu Novi, tadi dari penjelasan Mas Ardian kita tahu kalau di Tetmon seperti itu begitu ya. Langkah-langkahnya atau step-nya begitu ya. Dan saya bukan tak cabut, saya ke Mas Ardian. Kalau nyusun SMK di Tetmon sendiri per apa? Per tahun? Kita atau per tahun ya? Per tahun kalau kita memang dirasa memang perlu diadakan perubahan, kita rubah Pak. Terkait metrik kompetensinya atau HAV-nya. Tapi kalau KPI biasanya akan berubah terus tergantung skala prioritas yang ada. Evaluasi per apa? Evaluasi per bulan, per semester. Oh, per semester ya. Cuma kita tetap monitoringnya tetap tiap bulan. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat penting, nggak harus nunggu semesteran, bisa dirubah ya? Bisa dirubah karena kita monitoringnya bulanan ya. Iya, monitoring bulanan. Dan kalaupun misalnya Pak, kita dalam semester ya Bu ya, terus terkait nanti, wah ini kira-kira nggak tercapai nih targetnya. Misal kita ada permintaan perekrutan manajer. Nah, waktunya kita 1 bulan. Wah, tapi bisa lebih nih 1,5 bulan, bisa tahun ini. Berarti kita harus ada identifikasi resiko peluang. Kenapa hal ini tidak tercapai, ya kan? Terus apa yang sudah dilakukan, bagaimana perbaikannya. Jadi seperti itu Pak. Jadi akan ada identifikasi resiko peluangnya dan akan ada targetnya, timeline-nya itu waktunya berapa. Seperti itu Pak. Oke. Bu Novi, kalau misalnya terkait dengan penyusunan sampai evaluasi dan monitoring itu sangat relatif ya. Tidak ada aturan bakunya. Tidak ada aturan idealnya. Harusnya memang kayak Tetmon semua. Nyusunnya setahunan, terus monitoringnya atau evaluasinya per semester atau seperti apa gitu, nggak ada ya?
Gini, kalau penetapan target biasanya setelah evaluasi 1 tahun berjalan, nah tahun depannya kita menetapkan target gitu kan. Karena kita lihat rata-rata pencapaiannya berapa, terus kemudian mungkin ada target-target baru yang harus segera dicapai, yang kemudian bisa jadi akan sangat mempengaruhi. Kalau misalnya rata-ratanya tercapainya misalnya 100 per apa gitu. Nah ini misalnya karena ada target baru, maka ya kita nggak bisa di angka itu gitu ya. Jadi kita harus adjust. Terus kemudian kalau tentang monitoringnya, nah kenapa monitoring ini harus secara rutin dilakukan? Itu tadi, kalau kita ngevaluasinya 6 bulan sekali, kemudian baru 6 bulan datanya dilihat, itulah sudah kebablas kalau ada kesalahan-kesalahan di bulan kedua, pencapaiannya minim banget, jauh dari target gitu kan. Kan harusnya misalnya 6 bulan ya rata-rata harus tercapai misalnya katakan 90-100%. Tapi ada di bulan kedua, di bulan ketiga itu hanya tercapai misalnya 50%, 60%. Nah, ini kan kalau dibiarkan nanti akan berakibat di bulan-bulan berikutnya, dan nantinya setelah 6 bulan ketika dievaluasi rata-rata ternyata cuma 70% gitu. Padahal kita maunya di atas itu kan gitu loh. Nah, karena itu monitoringnya harus dilakukannya secara rutin, secara lebih periodiknya itu lebih kecil, lebih pendek daripada masa evaluasinya. Oke. Ya, saya ke sahabat-sahabat Merkuri. Pak Ali, terima kasih sudah join di Solusi SDM. Ini pertanyaannya begini, sistem manajemen kinerja yang tadi dijelaskan itu kok kayaknya banyak sekali ya. Mungkin karena memang 1.500 orang ya. Sebenarnya ada nggak sistem manajemen kinerja yang efektif dan lebih simpel? Mungkin pertanyaan ke Bu Novi ini. Mungkin tergantung perusahaannya lah ya, skala perusahaannya ya. Lebih simpel itu maksudnya gini Pak, jadi sebenarnya kan ini manajemen kinerja gitu. Jadi artinya bagaimana kita mengelola kinerja pegawai atau karyawan supaya apa yang dilakukan karyawan itu bisa menunjang pencapaian kinerja organisasi seperti itu kan. Sebenarnya tadi itu tiga dasarnya itu adalah satu, ada target untuk masing-masing bagian. Betul. Syukur kalau bisa di breakdown ke masing-masing orang di bagian itu gitu kan. Itu breakdownnya dari mana? Ya dari target besarnya perusahaan seperti itu. Terus kemudian satu itu tadi ada target kerjanya. Dua, memastikan Pak siapa maaf? Pak Ali memastikan bahwa karyawan tadi bisa mencapai itu kan berarti dia ini harus punya kompetensi yang bagus. Kalau misalnya kompetensinya kurang, tadi itu targetnya itu nggak bisa achieve maksimal seperti yang ditargetkan. Pokoknya memastikan bahwa kompetensinya karyawan itu menunjang, memadai untuk dia bisa melakukan tugasnya. Terus yang ketiga, ini adalah esensi dari manajemen kinerja yang juga sangat penting adalah bagaimana kita para pimpinan itu berkomunikasi dengan bawahannya terkait dengan pencapaian ini tadi. Nah, komunikasinya itu tadi itu monitoring, feedback bulanan seperti itu. Terus feedback kalau misalnya dari ini penyebabnya tadi kan ditanya ini, kalau disampaikan bahwa kalau tidak tercapai itu sebenarnya actionnya atau evaluasinya harus seperti apa, tindak lanjutnya harus bagaimana. Nah, itu adalah diproses tadi itu feedback atau komunikasi dua arah. Jadi sebenarnya cuman 3 ini Pak gitu. Kalau misalnya perusahaannya kecil, ya sebenarnya bisa dibuat lebih sederhana. Tetapi ini tadi saya menganjurkan ini tetap harus ada, karena saya yakin pasti ada. Cuman seringkali itu tidak di semua bagian ada. Hanya bagian-bagian yang misalnya terukur, misalnya orang pemasaran, orang sales, orang produksi, mungkin itu aja yang bisa diukur. Sementara yang supporting kayak accounting, keuangan, SDM yang kayak gitu, di pengadaan gitu kan. Terus mungkin kalau ada fungsi-fungsi yang lain R&D gitu yang mungkin tidak semua perusahaan punya R&D kayak gitu. Nah, itu seringkali itu tadi yang ada, tetapi hanya di fungsi-fungsi yang
bisa terukur secara kuantitatif gitu ya. Lah yang kadang kualitatif atau supporting itu nggak bisa terdeteksi gitu loh, sehingga nggak dibuatkan kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ Pak nggak ribet kok. Nggak gitu. ribet, iya betul. Karena sebenarnya bukan mau mencari ribet ya. Saya percaya Mas Ardian juga nggak mau cari ribet. Tapi kan semakin prosesnya detail itu semakin jelas untuk para karyawan sampai di level bawah ya. Gimana Mas Ardian? Jadi gini Pak, kalau saya ini pendapat pribadi ya Pak ya. Saya tidak mau ekstrim Pak ya. Kalau ditanya apakah peran ini efektif atau tidak, manajemen kinerja saya rasa sangat efektif dan sangat penting. Cuman saya juga kenal Pak beberapa teman-teman SR di beberapa perusahaan yang masih mungkin masih skalanya lebih kecil gitu ya, UMKM dan sebagainya. Di sana pun tidak ada job desk Pak. Job desk SOP, pun nggak ada gitu tidak ada target juga nggak menentu, tapi toh tetap jalan, toh tetap berdiri, begitu Pak, toh tetap jalan, tetap berdiri, tetap bisa jualan. Nah, tetap cuan. Cuma saya tidak bisa menafikan itu ya Pak ya, bahwa tanpa manajemen kinerja mereka bisa, tetapi kalau saya ditanya apakah penting, sangat penting, karena ini fungsinya untuk memaksimalkan talenta karyawan agar tujuan perusahaan ini tercapai. Pengembangan. Jadi frase kalimatnya harus dibalik. Tanpa SMK aja mereka bisa jualan, apalagi kalau ada SMK seperti itu Pak. Karena di SMK ini juga sangat pentingnya gini Pak, kalau kita nanti terkait salary ya, kenaikan kompensasi benefit, apalagi termasuk promosi, nah kita bisa mengacu ke sana Pak. Hasilnya bagaimana? Rapat perkaryawannya seperti apa? Itu sebagai referensi yang bisa kita pertimbangkan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Hermin. Di Tatman Group sendiri penerapan SMK ada kendala nggak? Oh banyak. Kendala, saya harus jujur nih, banyak. Banyak langsung ya. Monggo silakan. Apa yang boleh di-share? Kendala-kendala yang boleh di-share apa? Saya ngomong di tahun pertama saya ya Pak ya, tahun 2018. By the way sekarang udah tahun keberapa Mas di Tatman? Tahun keempat kelima. Tahun keempat mau kelima, oke. Ya. Ketika saya masuk, itu budaya perusahaan dan gap karyawan terlalu tinggi. Maksudnya gap generasi ya. Ketika kita masuk, kita dengan direktur berbicara, mengedukasi apa saja yang diperlukan, ya kan. Oke, direktur setuju. Tetapi orang-orang lama ini punya argumen tersendiri nih. Misal loh, gak usah atik-atik kaya ngono. Gaya apa proses kaya ngono? Gaya apa form-form kayak gitu? Gaya apa ono program kayak gitu? Aku loh, wis melaku wis puluhan tahun. Nah. Dan memang Pak, memang mereka sudah jalan puluhan tahun dan tidak ada ini. Nah, mungkin mereka bisa Pak secara teknis. Tetapi dalam administrasi, dalam pengembangan, dalam program harus kita pantau ini. Misalnya Pak, jadi XR-nya itu harus persuasif, tidak bisa kaku-kakuan. Harus fleksibel bahwa mereka ini setidaknya sudah senior dan sudah berjasa nih bagi perusahaan. Nah, kita jangan hanya menyuruh saja, kita harus dampingi. Apa sih kendalamu? Ya kan? Apakah kamu belum bisa cara mengisinya? Kalau memang belum bisa cara mengisinya, kita berikan training untuk cara pengisian. Bahkan kita buatkan standar pengisiannya itu harus seperti apa secara tertulis dan kita dampingi. Kalau perlu seperti itu Pak. Itu beberapa gap generasi yang ada. Nah, terus kalau dulu penilaiannya itu like dislike, ya kan, terkait penilaiannya suka atau tidak suka. Nah, kita bisa merubah dengan 4 hal. Ya, misal kita pada level staff ya, level staff, supervisor dan manager itu pasti beda nanti untuk tata cara penilaiannya. Misal kita dalam level staff, kita masukkan 4 hal Pak yang nantinya berujung pada raport karyawan, ya kan, absensi, ya kan, 360 derajat, terus habis itu HAV, kemudian KPI. Itu nanti bentar, itu 360 derajat apa? HAV apa? Oke. 360 derajat itu adalah penilaian kamera ta? Oh, bukan ya. Jadi dulu pernah saya coba Pak penilaian 360 derajat. 360 derajat itu kan muter gini. Muter balik lagi. Jadi yang menilai kita itu bukan hanya atasan, biasanya kan semua saling menilai. Iya, peersnya kita, sejajarnya kita, bawahan. Sejajar, bawahan dan atasan. Semua saling menilai. Normatifnya seperti itu Pak. Tapi kemarin saya adaptasi nih, modifikasi lagi bahwa
yang ada di tempat itu menilai semua. Jadi nanti ketahuan nih dalam satu tempat itu sebenarnya leg dislike-nya seperti apa. Ya. Oh itu 360. Terus tadi yang ada yang kayak mobil itu HRV. Bukan HRV ya? HAV. Oh HAV. Oh. Human Asset Value. Human Asset Value. Tapi kalau dalam bahasa lainnya adalah metrik kompetensi, Pak. Nah, dalam metrik kompetensi itu biasanya akan ada 3 hal, ya kan, terkait knowledge atau pengetahuan, ya Pak. Terus habis itu ada skill itu ada yang namanya hard skill dan soft skill. Misalnya kalau soft skill ya, misalnya ketelitian, ya, kecepatan kerja. Tapi kalau kita ngomong hard skill, kita ngomong bisa nggak bikin laporan psikotes, bisa nggak laporan psikodiagram dan psikodinamika seperti apa, buat interpretasi seperti apa. Terus bagaimana pengajunya alat tes kita bisa kalau kita ngomong terkait rekrutmen seperti itu. Dan ada namanya attitude di metrik kompetensi. Tapi attitude itu kita rubah di 360 derajat. Setelah itu ada KPI. Dan KPI-nya juga tarafnya tidak sehebat di SPV atau seberat di manajer, tidak. Karena staff itu kan adalah sebagai pelaksana, Pak, bukan sebagai penanggung jawab. Jadi awal-awal penerapan SMK di Tedman sendiri makan banyak korban ya, dalam tanda petik loh, dalam tanda petik. Iya Pak, banyak waktu, energi, itu kita luangkan di situ. Penolakan juga, rejection juga luar biasa kuat ya. Banyak, kuat Pak. Apalagi ada gap generasi seperti yang kita pernah diskusikan itu ya, mix yang itu ya, antar generasi itu gitu. Sayang Mbak Rahmi nggak ada ya. Iya. Karena gini Pak, bukan maksud mereka ini, sebenarnya mereka ini banyak yang mau Pak. Cuma kan tidak tahu caranya dan tidak mau repot. Ya, memang yang paling sulit adalah mengajak apalagi yang sudah mapan-mapan kayak begitu keluar dari zona nyamannya. Betul. Comfort zone itu ya. Dan ini kan memulai sesuatu yang baru kan Mas. Memulai sesuatu yang mereka mungkin belum tahu ujungnya atau hasilnya itu akan seperti apa manfaatnya gitu loh Mas. Jadi kan ribet memang karena melibatkan mereka untuk membuat target gitu kan. Terus kemudian membuat indikatornya, terus targetnya berapa. Terus melibatkan mereka untuk kemudian kalau tadi staff misalnya sama-sama indikatornya tapi kemudian dengan supervisor pasti bobotnya beda. Itu kan membuat kita berpikir aduh cek ruwet gitu kan seperti itu. Terus ngisinya Mas, ngisinya itu kan ribet gitu ya. Jadi misalnya tiap bulan supaya kemudian kita dapatkan data yang tepat kan kita setiap bulan harus memantau, narik data. Terus kemudian direkap kayak gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang membuat mereka itu apalagi kalau orang-orang lapangan ya, itu apa namanya? apalagi penilaian leg dislike itu kan harus kita hilangkan Ibu. Sorry. Saya ralat. Kalau untuk menghilangkan itu mustahil sebenarnya. Tetap ada meminimalisir. Misal nih Pak, saya ketemu dengan karyawan A ini. Sering saya traktir bakso. Habis itu karyawan B walaupun satu kantor, saya tidak pernah ketemu dan tidak pernah mengobrol. Lebih suka mana mereka sama saya? Pasti lebih suka ketemu dan sering saya traktir makan bakso. Seperti itu Pak. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita minimalisirkan sebenarnya. Itu kalau boleh tahu juga running well setelah berapa lama Mas? 3 tahunan. Oh cukup lama ya. Cukup lama Pak. Cukup lama ya karena ini mengubah habit ya. Jadi bukan sekali 2 kali langsung berhasil. Ya kan pertama ada 4 itu. Habis itu level manager absensi saya hilangkan. Ya kan? Ya bertahap Mas. Bertahap. Jadi absensi saya hilangkan, HAV saya hilangkan, benar-benar murni KPI akhirnya untuk level manajerial. Nah seperti itu Pak. Ternyata kalau kita ngomong terkait manajerial nggak mungkin Pak kita pakai absensi, apalagi terkait sales. Gimana ini kita ngomong absensi padahal mereka kerjaannya lebih banyak di luar. Ya kan? Walaupun kita memang sudah ada absensi pakai GPS, pakai program dan kita sudah ada, cuma kan tidak bisa sewaktu-waktu kita ngecek terus-menerus. Kalau tiap hari ngantor tapi hasilnya nggak tercapai gimana? Benar. Itu masalah juga Bu. Itu masalah juga. Ada yang setiap hari ngantor dan tidak tercapai. Akhirnya kita harus lebih menyusun ke TNA Bu. Kita harus menyusun TNA, Training Need Analysis. Bukan TNI bukan ya? Bukan. Okay. Jadi kalau ke TNA itu Training Need Analysis, kadang-kadang ada yang kita susun memang ada gap nih Bu terhadap kompetensi yang diharapkan. Ya kan? Tapi belum tentu semuanya harus bisa kita training. Misal nih dalam kedisiplinan ada yang sering telatan kayak gitu.
apakah kita perlu training? Enggak, kita cukup konseling aja. Kalau memang nggak bisa ya udah kayak gini kan, berarti harus ada tindakan SPI dan sebagainya. Nah, tetapi ada hal-hal yang masih kita bisa training, ya kan Pak. Misalkan terkait product knowledge, terkait itu. Bahkan ketika kita sudah perekrutan menerima karyawan pertama, kita langsung menerima product knowledge dan training di awal dulu terkait product knowledge dan company profile-nya kita. Ada evaluasinya. Jadi di TNA itu ketika ada gap kita trainingkan, hasilnya kita masukkan di HAV itu. Tapi sebelumnya harus kita analisa dampak dan sebagainya. Misal nih, tetap di training masih ada gap. Berarti harus kita pilih apakah ini nanti kita teruskan atau kita mutasi atau kita training ulang. Jadi trainernya atasannya juga harus ikut apa ya? Maksudnya ikut jadi satu, kita ikut memikirkan itu. Jangan sampai yang memutuskan hanya training development, ya kan? Terus nanti ada kendala, lempar-lemparan. Oke. Hari ini saya belajar banyak sekali, mulai dari tentara sampai mobil. Ada HAV, ada TNA. Ada BMS juga. Luar biasa. Munyeng saya. Sudah kita ke iklan dulu. Ya, kita maksimalkan waktu untuk menjawab Pak Hamid. Dalam skala persentase SMK, besar mana persentase divisi marketing dan produksi? Divisi produksi seringkali beranggapan sudah maksimal dalam bekerja, tapi divisi marketing kurang all out. Bagaimana dengan kondisi ini? Nah, inilah pentingnya SMK ya, dan duduk bersama ya, karena kalau enggak nanti ya undat-undatan kayak gini ini. Iya, sebenarnya bukan lebih besar bobotnya mana. Marketing punya target sendiri, produksi punya target sendiri gitu. Artinya kalau kita mau mencapai misalnya berapa ratus M di tahun ini gitu kan, berarti itu target yang finansialnya, yang angkanya tadi akan masuk ke target yang orang sales, marketing gitu kan. Artinya gini Bu Novi, kalau saya coba ini ya, potong ya. Dari Pak bukan Hamid ya, Pak Hamdi, mata saya nggak pernah lihat Pak Hamdi. Jadi menurut Pak Hamdi ini, menurut saya supaya nggak terjadi klaim-klaiman kan, karena ini divisi produksi mengatakan aku maksimal lagi, marketing nggak maksimal lagi. Nah, untuk menghindari semua ini SMK, itulah pentingnya SMK gitu kali ya. Betul. Lanjut. Iya. Nah, terus tadi tuh kalau dengan angka tadi itu misalnya 100 M itu kalau dengan misalnya punya itemnya 10 gitu. Berarti masing-masing item tadi itu harus berapa jumlahnya diproduksi supaya kemudian bisa terjual segitu gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi targetnya teman-teman diproduksi gitu. Jadi tidak kemudian bobotnya mana gitu yang ini, tetapi ya tadi penilaian untuk produksi bisa ada evaluasi tersendiri apakah dia achieve atau tidak dengan target-target produksi dia. Yang di sales atau marketing juga seperti itu, apakah dia achieve atau tidak di target-targetnya dia seperti itu. Iya. Menambahi saja Pak. Monggo silakan. Biasanya mereka ini marketing sales ya, bukan hanya marketing ya, karena yang jualan kan pasti sales. Nah, biasanya mereka ini akan rawan bentrok, rawan konflik antar departemen seperti itu. Saya bukan membicarakan perusahaan saya, tapi membicarakan perusahaan secara umum memang begitu, nature-nya beda. Memang seringkali benturannya itu antara produksi sama sales marketing gitu ya. Sales biasanya gini, sudah menjual nih, ya menjual sudah ada orderan banyak, tapi produksi belum siap. Nah, produksinya itu kan juga maksudnya terkendala mesin, terkendala shift. Ya kan Pak, mesin itu satu hari bisa produksi berapa, ya kan, terkendala itu. Tapi sales ini ngotot nih, ya aku soalnya orderan gini, ada sales order segini, harus terpenuhi minggu ini dan sebagainya. Nah, atau gini loh, barangnya produksi kok reject semua, ya apa aku dodolan nih. Nah, kayak gitu, bisa jadi itu Pak. Nah, makanya disinilah pentingnya kita belajar politik kantor. Nah, politik kantor atau bagaimana kita berdiplomasi, ya kan. Misalnya dalam bidang produksi ngobrol lah sama manajernya sales atau di itu Pak, apakah Pak iya Pak tak penuhi nih Pak, misal nih targetnya dalam salesnya punya sales ordernya 1000 dalam seminggu, tetapi ternyata hanya bisa 500 dalam seminggu produksi. Ya bisa aja Pak, tetap Pak tak penuhi 1000, tapi bisa enggak untuk kiriman yang kedua ini minggu depannya lagi. Jangan langsung gini, kita enggak sanggup Pak, minta pengertiannya lah. Yang sales manajernya juga bisa komunikasi dengan customer, dirayu lah atau gimana. Jadi pasti akan ada titik temunya lah. Disinilah pentingnya diplomasi. Kalau kita ngomong terkait ego-egoan susah Pak. Nah makanya di sini kemampuan untuk mengetahui politik kantor itu harus
harus positif, harus bisa bagaimana kita mencapai kesepakatan gitu loh. Jangan dikit-dikit kita ke atas, ke top management, ke direktur lah. Terus kita gunanya head ini untuk kerja ngapain kalau nggak bisa menyelesaikan antar departemen seperti itu, Pak. Itu. Mudah-mudahan terjawab, Pak Hamdi. Tidak mudah memang mengatasi ini karena inilah sebuah keniscayaan dan banyak terjadi di bermacam-macam perusahaan begitu ya. Kemudian yang sebentar, Bu Hermin sudah. Yang terakhir ini ada Mas Riko. Penerapan SMK di sebuah perusahaan, apakah ada perbedaannya antara perusahaan jasa dan non jasa? Pasti ada beda ya. Pasti ada beda. Kita nggak usah ngomong jasa non jasa ya Pak. Di bidang yang sama pun itu banyak perbedaan. Dalam istilah, dalam proses itu pasti banyak perbedaan juga. Jadi Pak. SMK ini memang tidak bisa digeneralisasi ya, sangat customized ya, sangat bergantung pada masing-masing perusahaan ya. Benar, karena kita melihat dari bagaimana budaya perusahaan itu sendiri, ya kan. Terus mereka ini lebih mendapatkan etos kerja atau mendapatkan jam kerja atau mendapatkan hasil atau mendapatkan proses, ya kan. Bisa lagi dengan demografi tenaga kerja, gap generasi atau karyawan ini lebih banyak umur berapa, ataukah generasi Z atau generasi X atau generasi milenial yang lebih banyak, itu kita tidak bisa pungkiri Pak. Jadi harus sangat-sangat berbeda, di bidang yang sama pun berbeda. Misalnya di tempat saya, di dua bidang berbeda pun sama-sama satu grup Pak, kalau legalitas sudah beda, tetapi dalam manajemen kan masih satu grup nih. Di dua bidang aja sudah beda Pak penerapannya. Karena di kotanya juga beda, ininya beda, ya kan Pak. Semuanya harus beda Pak. Karena kita harus bisa namanya beradaptasi manajemen kinerja seperti apa yang masih bisa diterapkan. Kalau memang nih misal KPI-nya tidak mungkin dilaksanakan, berarti harus pakai apa? Appraisal, ya kan? Oke, appraisal nanti kayak gini. Apa nanti akan ada subjektivitas, like dislike, atasan bawahan. Ya sudah, kita spare antara atasan bawahan sama yang di satu posisi tapi beda departemen. Lah, apakah itu tetap bisa subjektif? Bisa, tapi kan kita minimalisir nih Pak. Jadi kita yang penting ada progres untuk perbaikan Pak. Seperti itu. Ya, Bu Novi mau menambahkan untuk Pak Mas Riko. Iya, jadi sih saya tadi perbedaan itu pasti sudah sudah dijelaskan. Yang penting sebenarnya kalau misalnya perusahaan ini sama sekali belum menerapkan, itu kita membuat sesuatu yang lebih terukur gitu. Karena kalau sesuatu itu tidak terukur, tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dievaluasi kan seperti itu gitu. Jadi bisa dibandingkan tuh artinya pencapaian tahun lalu, tahun sekarang gitu. Itu kan pasti harusnya beda gitu kan. Mana yang dikatakan baik, mana yang katakan kurang, itu kalau nggak ada hitungannya kan juga kita nggak bisa ngukur gitu. Jadi sebenarnya itu ke sana, dan mungkin bagi yang baru menerapkan, penerapannya itu tidak, misalnya tadi saya sampaikan tadi ada 3 kan esensinya gitu. Penerapannya yang penting itu tadi ada targetnya dulu. Nah, ketika target itu dulu yang diberesin. Targetnya ada, berapa angka yang diharapkan. Terus kemudian ini masing-masing indikatornya tadi itu seberapa penting, itu dibuatkan bobotnya gitu kan, tadi juga sudah dijelaskan. Terus yang sangat krusial itu adalah itu dapatnya dari angka itu didapatnya dari mana. Nah itu seringkali yang terjadi itu datanya nggak ready gitu Mas. Gitu. Jadi datanya itu misalnya terpencar-pencar nih di produksi, ada laporan-laporan ini tetapi tidak direkap secara sistematis gitu, menjadi sesuatu yang kemudian menjadi sumber data yang bisa dipakai untuk melakukan evaluasi seperti itu. Nah, pelaksanaan pertamanya itu misalnya itu lebih untuk menertibkan gitu. Jadi biasanya manajemen itu harus agak strict untuk menyatakan bahwa harus jalan. Nah, ketika jalan itu tadi mungkin semangatnya adalah menertibkan administrasinya. Karena menertibkan administrasi, nyari sumber data itu bisa 6 bulan 1 tahun. Menertibkan administrasi kalau dari yang nggak ada loh ya. Pengalaman dari klien-klien saya kemarin itu ada yang itu tadi sama sekali tidak ada, ini dapatnya dari mana, sehingga mereka harus nyari. Datanya ada tapi data dari sana nggak bisa belum jadi satu gitu. Apalagi kalau masih manual gitu Mas gitu. Jadi itu
pertamanya itu harus tadi tuh memudahkan dulu supaya kemudian ada data yang bisa dievaluasi. Nah, baru nanti itu tadi evaluasinya harus konsisten, harus berkelanjutan seperti itu. Dan ini juga tidak mudah. Tidak mudahnya itu tadi dislike-nya masih ada. Berarti harus apa? Kalau misalnya yang berkaitannya dengan KPI tadi kan sudah jelas nih data-datanya ada. Kalau yang berkaitan dengan kompetensi, pengembangan kompetensi, itu tadi harus punya kamus kompetensi. Terus ada definisi yang dikatakan baik, cukup, kurang itu di masing-masing level kompetensinya itu apa gitu kan. Nah, itu harus dibuatkan standar dulu gitu kan. Misal kalau kita ngomong terkait metrik kompetensi atau management value atau apapun yang terkait pengukuran kompetensi, setidaknya kalau kita ngomong hard skill harus ada pengukurannya yang jelas. Misalnya technical test. Kalau soft skill gampang Pak, kita bisa psikotest dan assessment dan sebagainya, ya kan Bu ya. Karena kita ngomong psikotest juga sekarang udah banyak, ada Kraepelin yang ngukur kecepatan, keajekan, ketahanan dan sebagainya. Kita ngukur terkait kepemimpinan kita ada MSDT, ya kan. Nanti akan ada hasilnya AutoCAD, BeoCAD dan sebagainya. Nah, itu harus ada technical testnya. Kalaupun tidak ada technical testnya atau alat ukur yang bisa, mungkin ini Bu minimal ya Bu ya, minimal harus bisa di-assess. Ya, harus di-assess itu seperti apa? Misalnya standarnya kita jangan pernah bikin 5 nih Pak. Kalau ganjil pasti akan angka tengah itu yang dipilih, ya kan? Kita misalnya 4 saja, ya kan? Sangat kurang, baik, sangat baik. Nah, dalam level itu misalnya sangat kurang berarti tidak bisa mengerjakan seperti itu aja. Nah, terus sangat kurang, ya kan? Kalau yang kurang bisa mengerjakan dengan pengawasan yang ketat. Ya, misal terus yang baik bisa mengerjakan tetapi tidak bisa mengajari. Terus yang keempat yang paling tinggi yang sangat baik bisa mengerjakan dan bisa mengajari. Nah, itu standarnya itu harus dibedakan antara supervisor, manajer dan staff. Kalau manajer 4. Tapi kalau supervisor ya jangan 4 dong. Gitu loh. Tetapi kalau hasilnya 4 berarti ini adalah nilai plus. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Bu Novi, kalau membandingkan antara yang jasa dan non jasa lebih sulit untuk mendapatkan angka-angka itu atau sebenarnya sama saja ya? Sebenarnya sama aja ya, non jasa. Yang jasa yang lebih sulit untuk mendapatkan angka-angka itu ya. Jasa sebenarnya gampang Mas. Jadi itu karena komplain gitu ya. Komplain retur yang kayak gitu itu lebih mudah gitu kan Mas. Seperti itu. Cuman ya memang itu harus benar-benar kita bisa menemukan yang spesifiknya gitu ya. Spesifiknya apa saja. Karena kalau di non jasa yang manufacturing itu memang lebih terukur, tetapi juga biasanya banyak gitu kan, seperti itu Mas. Oke. Baik, kita sudah ada di bagian akhir, tapi saya kepingin dua narasumber saya ini bisa memberikan closing statement dan kalau untuk yang Mas Ardian bisa testimoni juga. Sebenarnya lebih kurang 60 menit ini kan kita testimoni sebegitu pentingnya SMK, meskipun tadi Mas Ardian dengan fair mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan teman saya itu nggak pakai SMK juga cuan-cuan aja tuh. Tapi kan hari ini kita ingin menebarkan virus kebaikan dalam bentuk SMK ini sebagai sebuah keniscayaan untuk kinerja yang lebih oke. Sebagai testimonial begitu, sebagai closing statement, seberapa penting dan kenapa kita harus memulai menerapkan sistem manajemen kinerja ini di perusahaan kita? Bagi saya, ini adalah sangat penting. Karena ini kalau kita ngomong sebagai karyawan, kita bisa mempunyai hasil kerja, apresiasi, reward, dan pencapaian kita bisa terukur. Untuk masa depannya kita, untuk karirnya kita. Bagi perusahaan, itu bisa terukur bagaimana akan penambahan salary, perhitungan salary, dan sebagainya bisa ditambahkan di akhirnya. Bonus dan benefit, kompensasi benefit. Nah, jadi dua tujuan itu tercapai, karyawan tercapai, ya terkait kinerja dan sebagainya, perusahaan juga tercapai targetnya. Jadi kesejahteraan tercapai, juga perusahaan juga tercapai. Jadi pada akhirnya produktivitas itu tercapai. Jadi ketika itu sangat penting, dan yang paling penting adalah owner atau direktur atau yang ada di atas harus berkomitmen untuk menjalankan. Tanpa komitmen dari atas sendiri itu percuma dilaksanakan. Oke. Baik.
Itu tamu kita hari ini Mas Ardian Bagus Wijaya Anwar SPSI, SR dan GA Manager dari Tedmond Group. Terima kasih banyak Bu Novi. Kalau saya singkat aja, jika kita tidak bisa mengukurnya gitu, kita juga tidak bisa mengelolanya gitu Mas. Seperti itu. Jadi itu tadi pengelolaannya untuk yang macam-macam tadi itu gitu ya. Itu dan memang benar bahwa itu tadi komitmen dari atasan, dari paling atasan atas itu. lah, yang paling atas itu sangat penting. Sangat penting. Karena tantangannya luar biasa untuk membuat sesuatu yang seringkali subjektif menjadi lebih objektif. Baik. Kita harus buru-buru selesai karena Bu Novi juga langsung mudik ya ini. Enggak ya? Oh ya, saya ada meeting lain ada di WA ini. Masih ada meeting di WA gitu ya. Tapi sementara kegiatan-kegiatan dari MSI yang penting-penting break dulu ya. Iya, tapi masih kan ada tapi. Ini udah yang di minggu-minggu ini dan minggu depan kita off ya Mas Aldi. Kita libur. Tapi nanti setelah masuk Mei ada Gaspol, sudah ya? mulai ya. Kayak 6 Mei itu udah sertifikasi PR udah mulai jalan, 13 Mei sertifikasi sekretaris, 20 Mei sertifikasi MSDM dan pelayanan prima di 20 Mei juga gitu. Jadi kita dan masih ada hari Jumat sesudah Lebaran itu webinar series Lebaran ya. Ya. Oke, pokoknya jangan lupa nomor saktinya Bu Novi aja deh. Kalau sulit-sulit 0811 340 5557. Terima kasih Mas. Ya, oke. Mas Ardian, matur nuwun ya. Siap, Sukses selalu untuk Tedmond Group. Terima kasih Sehat-sehat Bapak. terus. Ya, oke. Saya Aldi mohon pamit dari Solusi SDM. Kita ketemu lagi dalam dialog Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.